Coba nih. Jadi bisa ceritakan tentang diri kamu. Baik, perkenalkan, saya Syahriana Darmaduga dari jurusan Sekolah Vokasi IPB University, jurusan Manajemen Agribisnis pada tahun 2023. Saya berniat melamar pada posisi partnership di perusahaan yang Ibu pimpin. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Dari yang sudah saya cari tahu sebelumnya, perusahaan Agrolestari ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan usahanya di bidang industri hilir, yaitu dengan produk olahan minyak sawit. Bisa kamu ceritakan mengenai kelebihan dan kekurangan kamu? Baik, untuk kelebihan sendiri, saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Saya harap dengan kemampuan tersebut, saya dapat berkomunikasi dengan atasan, seluruh karyawan di tingkat divisi, maupun mitra-mitra perusahaan. Selain itu juga, saya dapat menyampaikan ide dan gagasan perusahaan dengan baik. Selanjutnya, kelebihan saya yaitu dapat berbicara bahasa asing. Bahasa Inggris merupakan bahasa kedua yang dapat saya tuturkan dengan fasih, sehingga akan memudahkan perusahaan dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan mancanegara. Untuk kekurangan sendiri, saya memiliki sifat individualistik di mana saya cenderung lebih suka mengerjakan tugas secara mandiri. Untuk mengatasinya, saya membiasakan diri untuk bekerja sama dalam tim dengan mengikuti organisasi. Karena mau tidak mau dengan mengikuti organisasi, saya harus bekerja sama dan berdiskusi dengan tim. Sebelumnya dari mana kamu tahu mengenai lowongan ini dan kenapa kamu tertarik untuk melamar di sini? Saya mengetahui lowongan ini dari situs web perusahaan yang Ibu pimpin. Kenapa saya tertarik pada perusahaan Ibu? Karena saya rasa minat dan kemampuan saya sejalan dengan posisi yang saya lamar. Selain itu, saya juga memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan oleh perusahaan. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada perusahaan kamu? Baik, saat perkuliahan saya aktif dalam kegiatan organisasi dan magang yang mengharuskan saya untuk selalu berkomunikasi dan berdiskusi dengan orang-orang baru dengan karakter yang berbeda-beda. Selain itu, saat perkuliahan juga saya selalu mendapat proyek untuk mengunjungi UMKM, petani, koperasi, dan perusahaan yang relevan dengan posisi yang saya lamar. Dengan pengalaman tersebut, saya akan berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan yang dipimpin. Untuk saat ini, apa kamu sudah melamar juga di perusahaan lain dan sudah sampai kapan? Sejauh ini saya baru melamar di perusahaan PT Agrolestari. Baik, untuk pertanyaan terakhir, berapa kisaran gaji yang kamu inginkan? Mengenai gaji, saya berharap dapat mendiskusikan lebih lanjut, tetapi saya yakin bahwa dengan pengalaman dan keterampilan yang saya miliki, kami dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Saya juga ingin memahami lebih lanjut tentang struktur gaji dan kebijakan intensif dari perusahaan yang dipimpin. Baik, untuk wawancara kali ini telah cukup. Untuk informasi lebih lanjutnya dapat menghubungi melalui email perusahaan. Baik, terima kasih Bu. Baik, dengan pihak Bismillah ini, mengapa Anda melamar di posisi Planner Development Program di PT Astra Agrolestari ini pada bidang administrasi, dan apakah Anda memahami dengan posisi yang Anda lamar? Saya melamar di posisi Planner Development Program atau peneliti administrasi di PT Agrolestari ini karena saya mempunyai passion atau kemampuan di bidang agribisnis. Saya juga ingin berkontribusi di industri perkebunan kelapa sawit. Saya memahami bahwa program PDP ini merupakan program pengembangan dan program pendidikan untuk mempersiapkan para pemimpin di masa yang akan datang. Saya juga yakin bahwa program ini akan memberikan kesempatan untuk saya untuk belajar, untuk mengembangkan diri, serta berkontribusi secara langsung untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Baik, selanjutnya bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat? Saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat, dan saya juga sudah terbiasa menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat. Biasanya saya melakukannya dengan cara saya akan menetapkan prioritas mana dulu tugas yang memang mendesak, maka akan saya kerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya saya juga akan membuat timeline. Saya akan berusaha untuk fokus dan disiplin terhadap diri sendiri, dan jika mendesak saya akan meminta bantuan kepada rekan kerja ataupun kepada atasan jika diperlukan. Apakah kamu siap untuk ditugaskan di luar Pulau Jawa dalam jangka waktu yang lama? Ya, saya siap ditugaskan di luar Pulau Jawa dalam waktu yang cukup lama, karena saya yakin dengan ditempatkan saya di luar Pulau Jawa, saya bisa meningkatkan diri saya, mengembangkan diri saya, serta menambah pengalaman pada diri saya, serta saya juga bisa lebih berkontribusi pada perusahaan. Saya juga tidak masalah jika nantinya saya ditempatkan di Pulau Jawa itu sendiri. Inovasi apa yang akan Anda berikan kepada perusahaan kamu? Inovasi yang akan saya berikan kepada perusahaan yaitu adalah pengembangan teknologi
lokal dengan pengembangan teknologi digital di perkebunan kelapa sawit akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perkebunannya. Lalu selanjutnya adalah pengembangan program-program yang sudah ada sehingga perusahaan bisa lebih bersaing nantinya di industri-industri. Lalu yang ketiga yaitu adalah pengembangan sumber daya manusia dengan pelatihan PDPM di awal tadi, maka akan membuat SDM di perusahaan tersebut lebih berkualitas lagi. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam bekerja di perkebunan kelapa sawit? Tantangan terbesar menurut saya yaitu pertama adalah isu. Kita tahu sendiri bahwa perkebunan kelapa sawit sering dikritik oleh para masyarakat sendiri karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan terhadap lingkungan sosial sendiri. Lalu yang kedua yaitu adalah perubahan iklim, karena kita tahu sendiri perubahan iklim sangat berpengaruh signifikan sekali terhadap perkebunan kelapa sawit. Dan terakhir itu adalah persaingan global. Kita tahu sendiri bahwa persaingan global di industri kelapa sawit lumayan ketat. Baik, selanjutnya bagaimana Anda melihat masa depan industri perkebunan kelapa sawit, terutama dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan? Saya mungkin dan melihat bahwa industri perkebunan kelapa sawit ini memiliki masa depan yang cerah. Namun, industri ini perlu beradaptasi dengan perubahan iklim dan keberlanjutannya. Nah, perubahan iklim ini bisa diatasi dengan cara menerapkan teknologi digital tadi, lalu selanjutnya menerapkan praktik terbaik dalam mengelola perkebunan, serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Bagaimana Anda menghadapi isu-isu terkait reputasi yang seringkali terkait dengan industri perkebunan kelapa sawit? Dan bagaimana cara Anda untuk berencana meningkatkan citra industri kembali? Menurut saya cara mengatasi isu tersebut yaitu dengan cara mengkomunikasikan secara transparan dan terbuka mengenai praktik-praktik terbaik perusahaan kepada masyarakat atau kepada publik, dan melakukan kerjasama dengan pemerintah, LSM ataupun akademisi untuk mencari solusi bersama dalam menangani isu-isu tersebut sehingga isu-isu tersebut bisa hilang atau bisa tertutupi di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya seperti yang Anda tahu, medan tempat bekerja perusahaan ini berada di kebun dan tempat yang rawan terjadi kecelakaan kerja. Bagaimana Anda akan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja dan kesehatan dalam operasi kebun kelapa sawit? Apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengurangi resiko kecelakaan dan cedera di tempat kerja? Saya akan memastikan bahwa saya akan patuh dan disiplin terhadap standar keselamatan dan kesehatan di perkebunan kelapa sawit ini. Saya juga akan mengikuti pelatihan dan mempelajari lebih dalam terkait dengan standar keselamatan kerja dan standar kesehatan perusahaan. Saya juga akan membantu mengawasi dan mengingatkan rekan kerja saya terkait standar keselamatan kerjanya dan standar kesehatannya agar bisa mengurangi resiko cedera ataupun kecelakaan di perusahaan. Baik, Vira, wawancara tahap ini sudah selesai. Untuk informasi lebih lanjut akan kami sampaikan melalui email perusahaan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Besar harapan saya untuk diterima di perusahaan ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Untuk pertanyaan pertama, adakah tujuan yang Anda ingin capai saat ini? Tujuan yang ingin saya capai saat ini yaitu saya ingin berkontribusi yang berarti dalam mencapai tujuan perusahaan. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang untuk mencapai tujuan perusahaan itu. Saya juga ingin memberikan dampak positif bagi tim dan perusahaan untuk berkembang secara bersama-sama. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagian pekerjaan apa yang kamu sukai? Saya menyukai pekerjaan yang berada di ruangan, bekerja dengan menggunakan komputer, karena saya mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Office. Saya tertarik dengan mengarsipkan data, penyusunan berkas, mengelola dan memanage jadwal, membantu pemimpin, dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana Anda menangani konflik atau ketidaksepakatan jika terjadi antar sesama anggota tim? Menurut saya, konflik itu bukan suatu masalah yang besar, tapi konflik juga bisa dijadikan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Dan bila situasi ini terjadi, saya akan menggunakan pendekatan terbuka dengan cara mendengarkan semua pihak yang terlibat, bekerja sama untuk menemukan solusi yang memuaskan. Selanjutnya ada pertanyaan keempat, bagaimana cara Anda menghadapi risiko dan menangani tantangan yang muncul di dalam perusahaan? Dalam menghadapi risiko, saya menggunakan pendekatan proaktif dengan mengidentifikasi terlebih dahulu, lalu
lalu mengevaluasi dan mengatasi potensi-potensi yang akan terjadinya risiko. Saya selalu bersiap untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi, melibatkan tim, serta fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan. Saya percaya bahwa kolaborasi tim yang hebat dalam menghadapi risiko adalah kunci untuk mencapai solusi yang efektif. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuanmu untuk tahun atau periode selanjutnya? Tujuan saya untuk tahun atau periode selanjutnya yaitu saya akan terus mengembangkan keterampilan dan juga pengetahuan saya. Dengan begitu saya berharap bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam proyek yang lebih strategis dan juga saya berharap bisa berkolaborasi lebih erat dengan tim. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana kamu dapat berkontribusi lebih untuk perusahaan? Untuk berkontribusi lebih kepada perusahaan, saya percaya bahwa saya dapat memberikan kontribusi lebih itu dengan keterampilan yang saya miliki. Saya berencana meningkatkan efisiensi atau memberikan nilai tambah bagi tim dan perusahaan secara keseluruhan. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih sudah datang ke perusahaan kami untuk Mama. Untuk info selanjutnya bisa nanti kamu cek email karena nanti perusahaan kami akan mengirim email ke email Anda. Terima kasih. Tiga. Baik, bisa tolong. Kok tolong? Satu, dua, tiga. Belajar dan Vira Agustin bisa kita terima di perusahaan untuk Nabila kita bawa. Ripat kok kesana?